Pemirsa, di hari pertama mal kembali beroperasi, warga masih mendatangi mal hingga jam operasional mal berakhir. Warga mengaku mendatangi mal karena ada keperluan khusus yang harus dibeli. Para pengunjung masih mendatangi mal hingga malam hari di hari pertama mal dibuka di ibu kota. Meski begitu, jumlah pengunjung belum banyak. Protokol kesehatan seperti pembatasan jumlah pengunjung yang tidak lebih dari 50% berjalan dengan mengharuskan pengunjung memindai kode batang. Setelah itu pengunjung akan diukur suhu tubuh. Seluruh petugas dan karyawan tenan wajib menggunakan pelindung wajah, masker, dan sarung tangan. Pihak mal mengatakan pengunjung ramai di saat jam makan siang. Biasanya pengunjung ramai itu datang di jam-jam setelah makan siang. Dimulai dari jam 1 hingga jam 5 after office. Itu mulai ramai, mulai banyak pengunjung pada datang ke Senayan City. Anak-anak di bawah 5 tahun tidak diperbolehkan masuk area mal. Meski protokol kesehatan telah berlaku, ternyata sejumlah pengunjung tetap khawatir. Mereka mengatakan datang ke mal karena ada kebutuhan khusus. Enggak sih, cuma belanja celana aja tadi, emang lagi butuh celana sih. Karena kan kemarin-kemarin nggak bisa itu ya, karena lagi pada tutup ya mall ya. Emang lagi butuh celana, jadinya beli celana aja. Ya khawatir sih ada sih, yang jelas ya patuhi protokol kesehatan aja sih, rajin-rajin cuci tangan aja sih. Belum masuk jam 7, cuma karena keperluannya kan mendadak nih, saya harus nyari sesuatu yang urgent banget ya, besok harus dibawa keluar kota juga. Jadi kebetulan hari ini datang ke Sensi pas kebetulan pertama buka. Saya sih ekspektasinya mungkin nggak ini ya, mungkin rame, ternyata nggak rame juga sih, jadi saya buru-buru aja. %90 tenan yang ada di sini sudah kembali beroperasi, hanya 10% saja tenan yang belum buka, yaitu tenan-tenan yang mengundang kerumunan seperti misalnya tempat kebugaran, lalu bioskop, lalu beberapa salon dan juga tempat bermain anak-anak. Menurut pantauan kami, area yang paling ramai dikunjungi oleh pengunjung yang datang adalah area food court. Tetapi meskipun ramai, physical distancing masih terus diterapkan, yaitu tanda-tanda physical distancing ditempel di setiap meja sehingga pengunjung yang datang untuk makan di food court tersebut masih tetap dapat berjaga jarak. Mall Senayan City ini pun beroperasi mulai dari pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nadia Raisa, Dendi Bernardi, Septian Bayu, iJust melaporkan. Sempat ditutup saat dimulainya pembatasan sosial berskala besar, hari ini mal di ibu kota resmi kembali beroperasi. Namun setiap mal harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan jika tidak taat, Pemprov DKI akan menjatuhkan sanksi pencabutan izin beroperasi. Mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta Senin siang diizinkan kembali beroperasi. Izin ini diberikan pada mal seiring diperpanjangnya pembatasan sosial masa transisi di ibu kota. Namun pembukaan mal di DKI juga harus memenuhi syarat protokol kesehatan yang ketat. Beberapa aturan juga akan diterapkan, yaitu jam operasionalnya yang dimulai pukul 11 siang hingga 8 malam. Jumlah pengunjung mal dibatasi 50% dari kapasitas jumlah normal sebelum pandemi. Selain itu, beberapa prosedur protokol juga diterapkan bagi pengunjung serta pegawai pusat perbelanjaan, mulai pengukuran suhu badan, jaga jarak, pembatasan muatan lift, dan penggunaan masker. Jika mal tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat, Pemprov DKI tak segan-segan akan menjatuhkan sanksi. Semua mal di Jakarta yang ada 80 buah ini mengikuti protokol COVID ya, sesuai dengan PSBB masa transisi. Pak Gubernur juga memberi arahan supaya dipastikan semua mal disiplin. Bagi mal yang tidak disiplin, kami akan memberikan sanksi teguran, sanksi penutupan, dan bahkan sanksi pencabutan izin ya. Berbelanja atau beraktivitas di mal cukup beresiko dan termasuk level 5 atau perlu diwaspadai. Pengawasan yang ketat diperlukan agar tak menimbulkan klaster penularan baru di pusat perbelanjaan. Pemerintah menyiapkan peraturannya, tadi yang penyelenggara mal maupun tenannya harus memenuhi beberapa syarat tertentu mengenai cuci tangan, mengenai kebersihan ruangan, mengenai masker, dan mengenai jaga jarak. Jadi saya sih lumayan berharap agar tidak terjadi
klaster-klaster baru. Namun kalau misalnya ya kita tidak harapkan timbul klaster-klaster baru, ya pemerintah harus siap untuk menutup lagi mal yang bersangkutan, atau kalau klasternya besar ya mungkin harus kembali ke PSBB. Dengan dibukanya kembali pusat-pusat perbelanjaan, diharapkan juga dapat kembali menggerakkan perekonomian nasional. Tidak hanya di Jakarta, di Kota Depok, Jawa Barat, sejumlah mal juga melakukan berbagai persiapan jelang beroperasi kembali saat PSBB transisi. Nantinya setiap pengunjung dan karyawan mal harus menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah Kota Depok menegaskan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal akan berlangsung pada Selasa 16 Juni 2020. Sejumlah mal di Kota Depok pun tengah bersiap beroperasi kembali, seperti pembersihan area dan penyemprotan disinfektan yang semakin digencarkan. Tidak hanya itu, pengelola mal juga memasang pintu khusus yang terkoneksi dengan thermal scanner. Setiap pengunjung dan karyawan diwajibkan melalui pintu ini guna mengetahui tingkat suhu tubuh. Harapkan semua visitor itu wajib menggunakan masker. Dan kedua, mereka harus melalui sistem cek suhu kami yang baru, di mana mereka tinggal mengangkat tangan mereka dan suhu akan langsung terbaca. Dan dari situ ketika suhunya di bawah 37,3, maka semua pengunjung diizinkan atau diperbolehkan masuk ke dalam mal. Sementara itu, sejumlah mal di Bandung, Jawa Barat mulai Senin ini resmi beroperasi. Salah satunya pusat perbelanjaan Pasar Baru yang mulai dipadati para pengunjung. Sebelum memasuki mal, para pengunjung dan karyawan harus mencuci tangan dan lakukan pengecekan suhu tubuh. Penggunaan masker dan jaga jarak juga wajib dilakukan. Di Pasar Baru sendiri ada lebih dari 4.000 tenan, namun untuk hari pertama hanya 3.000 tenan yang beroperasi. Operasional Pasar Baru dibuka mulai pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Sementara itu, pihak pengelola tidak ragu akan memberikan sanksi kepada pemilik toko yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Dari Bandung dan Depok, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, Ibu Rizky, iNews melaporkan. Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menggelar tes massal corona bagi para pedagang di Pasar Tanah Abang. Pemeriksaan massal itu merupakan perluasan setelah ditemukannya 3 warga di kawasan Pasar Lontar yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mencegah penyebaran corona di pasar, Puskesmas Kecamatan Tanah Abang menggelar tes massal COVID-19 yang diprioritaskan bagi para pedagang. Lurah Kampung Bali, Eti Kusmiati, menghampiri para pedagang satu persatu guna mensosialisasikan kegiatan ini. Para pedagang dimintai kartu identitas untuk kemudian mengikuti tes massal yang digelar di depan Pasar Binaan Jati Baru. Jika ada pedagang yang hasil rapid testnya reaktif COVID-19, pedagang akan diminta untuk mengikuti tes swab. Sementara, jika ada yang terkonfirmasi positif COVID berdasarkan hasil swab, maka yang bersangkutan akan diminta melakukan isolasi mandiri ataupun dirujuk ke rumah sakit. Jadi tujuannya adalah, ini adalah Kampung Bali adalah kita untuk kelurahan waspada COVID ya. Dan juga untuk pasar ini untuk memutus mata rantai COVID-19. Karena memang yang seperti kita ketahui, kemungkinan besar ada bisa saja terjadi penularan di pasar, banyak sekali terjadi. Selain di kawasan Pasar Tanah Abang, rencananya tes serupa juga akan digelar di sejumlah kelurahan lain. Hal ini guna memutus mata rantai penyebaran virus corona, terutama di tempat-tempat ramai yang kerap dikunjungi warga. Dari Jakarta, Stephanie Patricia, Enggar Bagus, Nanda Gautama, iNews melaporkan. Setelah lebih dari 3 bulan ditutup, hari ini Pasar Tanah Abang Jakarta kembali buka. Pasar mulai beroperasi dengan sistem ganjil genap. Pengunjung kembali memadati Pasar Tekstil Tanah Abang sejak pagi tadi.
Para pengunjung dan pedagang wajib mematuhi protokol kesehatan, yakni dengan menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum memasuki pasar. Tidak seluruh toko buka pada hari ini. Sebagian toko diperbolehkan buka di tanggal genap, sementara sebagian toko lainnya buka di tanggal ganjil. Sistem ini untuk mencegah penumpukan pembeli dan pedagang, namun sejumlah pedagang mengeluhkan hal ini. Sebenarnya sih nggak ini ya, kurang begitu bagus ya. Jadi toko saya juga kan jadi pemasukannya kurang gitulah. Untuk sehari tutup sehari buka, tapi untuk new normal ini ya kita gimana lagi gitu ya, ikutin aja peraturan pemerintah. Selain Pasar Tanah Abang, toko-toko di Pasar Perumas Klender Jakarta juga kembali dibuka. Namun tidak semua toko mematuhi aturan ganjil genap. Masih ada sejumlah pedagang yang membuka toko meskipun bukan toko bernomor ganjil. Untuk mencegah penularan COVID-19, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat. Pengunjung yang datang kita arahkan untuk cuci tangan, baru kemudian antriannya, baru setelah itu masuk bilik disinfektan. Sebelumnya diperiksa termogan, baru kemudian kita perkenan untuk masuk. Selain pemeriksaan kesehatan kepada pengunjung pasar, petugas juga menyemprotkan cairan disinfektan secara berkala ke sudut-sudut pasar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mulai hari ini Perumda Pasar Jaya menutup Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat. Penutupan operasional pasar menyusul ditemukannya 14 pedagang yang positif corona. Aktivitas Pasar Serdang Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin siang sepi dari aktivitas jual beli. Situasi ini lantaran Perumda Pasar Jaya menutup operasional Pasar Serdang selama 3 hari ke depan. Penutupan merupakan langkah Pasar Jaya mensterilkan pasar, menyusul ditemukannya 14 pedagang yang positif terinfeksi COVID-19. Penutupan sementara ini ditanggapi pro dan kontra oleh pedagang. Sebab penutupan pasar yang berlangsung lama dikhawatirkan berdampak pada para pedagang yang menggantungkan nasib dari aktivitas pasar. Terus terang saya sampai ke Koramil, ke itu ngusir-ngusirin supaya jangan ada pedagang yang nakal. Saya sendiri kan pedagang. Tapi saya tetap buka di rumah, layani, tapi tidak harus di lingkungan pasar gitu. Ya tanggapnya kita dukung aja pemerintah, tapi jangan terlalu diobok-obok terus pasal yang kepastian yang kena tuh yang mana gitu loh. Jangan pedagang jadi sepi terus mas, kasihan. Selama penutupan, Perumda Pasar Jaya mensterilisasi setiap sudut pasar. Menggunakan alat pelindung diri lengkap, petugas menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh kawasan pasar, mulai dari area parkir, koridor hingga kios pedagang. Hasil pemeriksaan rapid test kan ada pedagang yang tentunya terpapar ya COVID-19 dan hasil keputusannya melalui PD Pasar bersama-sama dengan Wali Kota Jakarta Pusat untuk kegiatan pasar ditutup selama 3 hari dari mulai hari ini tanggal 15 sampai tanggal 17. Selain penyemprotan disinfektan selama 3 hari ke depan, pihak pengelola pasar juga akan menerapkan sistem ganjil genap pada saat pasar dioperasikan kembali pada Kamis mendatang. Para pedagang hanya diizinkan berjualan berdasarkan nomor kios yang disesuaikan dengan tanggal saat itu. Dari Jakarta, Radisson Sanjaya, iNews melaporkan. 29 orang meninggal akibat terpapar corona di pasar tradisional. Kedisiplinan warga dalam menerapkan protokol kesehatan diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di pasar. Pasar tradisional menjadi salah satu tempat paling rentan penyebaran COVID-19. Ramainya kerumunan orang di pasar membuat virus asal Wuhan itu mudah menyebar antara pedagang dengan pembeli maupun sesama pedagang. Di masa PSBB transisi terungkap puluhan orang di 6 pasar di Jakarta positif terpapar virus corona. Pasar yang menjadi klaster virus corona di Jakarta adalah Pasar Perumas Klender, Pasar Mester, Pasar Serdang, Pasar Kedip, Pasar Rawa Kerbau, dan Pasar Keramat Jati. Tidak hanya di pasar Jakarta, di daerah juga banyak pasar yang menjadi klaster penularan COVID-19. Seperti di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, 113 positif dan 3 orang meninggal dunia.
Pasar PPI Surabaya Jawa Timur 17 orang positif dan 3 orang meninggal dunia. Pasar Kobong Semarang 28 pedagang terkonfirmasi COVID-19 dan Pasar Besar Palangkaraya 27 orang positif COVID-19 dan 1 orang meninggal dunia. Pasar Cilengsi Bogor 16 orang positif COVID-19. Sehingga total pedagang terkonfirmasi positif corona di pasar tradisional 529 orang dan 29 pedagang meninggal dunia. Kurangnya disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu penyebab penyebaran virus corona. Yang penting kita pakai masker gitu. Kita kan nggak salaman sama orang, Mbak. Jadinya yang penting pakai masker jadi buat melindungi kita sendiri. Pemerintah pun kerap menggelar rapid test dan swab test di sejumlah pasar untuk memetakan penyebaran virus corona. Tes massal yang dilakukan di pasar, apabila ada pedagang ataupun pembeli yang ditemukan positif, maka pemerintah daerah akan menutup pasar untuk sementara. Tindakan ini untuk memberikan ruang dan waktu bagi Dinas Kesehatan dan pemerintah daerah untuk melacak riwayat kontak dari kasus tersebut dan meningkatkan kembali kebersihan dan juga kesehatan lingkungan pasar. Pengelola pasar pun diimbau untuk menjaga kebersihan pasar dengan melakukan disinfeksi secara berkala. Kedisiplinan warga pun diperlukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.